Lovers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya akan membahas pro dan kontra benang kiloan dan eceran. Seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta follow semua sosial media kami ya. Oke, jadi ini juga yang banyak banget jadi kegalauan teman-teman crocheter nih, antara membeli benang kiloan atau membeli benang eceran. Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit beberapa pro dan kontranya ketika teman-teman membeli benang kiloan atau eceran. Seperti apa? Kita simak bersama yuk. Yang pertama adalah ketika kita membeli benang eceran seperti ini adalah biasanya dijual dalam 100 graman ya teman-teman. Nah, pro-nya itu teman-teman bisa membeli sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi benangnya itu nggak sisa seperti itu. Kalau misalnya teman-teman hanya butuh 2 atau 3 gulung, itu bisa nih dibeli kalau dalam jumlah eceran seperti ini. Dan pro-nya lagi, kalau teman-teman membeli eceran seperti ini, teman-teman bisa bermain banyak sekali warna. Jadi misalnya mencampur-campur berbagai warna dalam satu project. Selain itu, pro-nya ketika kita membeli benang eceran, kita juga bisa sekalian tester nih teman-teman. Jadi kira-kira benang ini cocok nggak untuk project teman-teman. Jadi teman-teman bisa beli, misalnya benang ini butuh cuma 1 gulung, kemudian tester lagi benang lainnya untuk 1 gulung. Jadi teman-teman bisa nyobain itu semuanya. Nah, kemudian untuk kontranya nih teman-teman, ini juga salah satu yang agak menjengkelkan sih. Ketika kita sudah memutuskan nih memakai benang ukuran ini dan kita beli secara eceran, kemudian ketika benang itu habis atau warnanya habis, kita untuk menunggu benang yang sama itu akan sedikit lama, atau biasanya warnanya itu slightly sedikit berbeda nih teman-teman, karena batch pencelupan warna itu biasanya sedikit berbeda dengan sebelumnya. Nah, ini yang perlu di-highlight ya teman-teman. Jadi kita harus benar-benar menghitung secara seksama butuh berapa banyak gulung ketika teman-teman hanya membeli eceran. Bahkan kalau perlu kita itu membelinya jumlahnya itu dilebihi aja nih teman-teman. Karena pencelupan warna itu biasanya sedikit berbeda atau malah beda banget. Meskipun itu kode warna yang sama. Nah, itu saya juga pernah mengalami nih teman-teman, warnanya sama, kode warnanya sama, tetapi ketika datang itu warnanya benar-benar berbeda banget. Walaupun sama-sama nih hampir sama serupa, tetapi itu slightly different dan itu akhirnya merusak keseluruhan project saya. Nah, sekarang kita beralih ke benang kiloan yang akhir-akhir ini tuh jadi banyak banget nih yang menggunakan benang-benang kiloan seperti ini. Pro dari benang kiloan ini adalah kita bisa membeli dalam jumlah banyak, terutama kalau teman-teman itu bikin project yang besar-besar gitu ya, seperti project wearables, kemudian selimut, karpet, itu baiknya menggunakan benang kiloan yang seperti ini. Nah, enaknya lagi kalau misalnya membeli benang kiloan ini biasanya harganya itu lebih murah daripada benang eceran nih teman-teman, karena teman-teman harus langsung membeli 1 kilo seperti ini. Nah, ini serunya lagi nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman nyisa nih beli benang kiloan seperti ini, sisa benang itu bisa jadi project yang lain. Tetapi bagi sebagian teman-teman itu juga bisa jadi kontra, karena kalau udah beli benang kiloan ini sisanya mau dibikin apa gitu, karena mungkin terlalu sedikit atau kurang benangnya. Itu juga bisa menjadi kontra dari benang kiloan ini. Jadi bisa dibilang sisanya itu nanggung ya teman-teman. Nah, kontra berikutnya adalah ukuran dari benang kiloan ini besar banget nih. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bawa project ke mana-mana itu agak sedikit ribet karena benang ini tuh berat gitu ya. Jadi benang kiloan ini nggak travel friendly dan nggak travel size gitu ya. Agak ribet kalau bawa benang kiloan gini kemana-mana. Dan kontra selanjutnya adalah agak susah bagi teman-teman untuk mencoba-coba warna dan tekstur dengan benang kiloan. Jadi pastikan teman-teman sebelum membeli benang kiloan itu sudah tahu jenisnya dan teksturnya dan sudah bisa memastikan untuk menggunakan benang tersebut di project teman-teman. Karena sayang ya teman-teman udah beli sebanyak ini ternyata tidak cocok dengan project teman-teman. Nah, itu yang harus kita hindari ya. Dua-duanya sebenarnya sah-sah aja ya teman-teman. Bahkan kita bisa mengcombine antara benang kiloan dan eceran. Hanya pastikan benang-benang tersebut itu sesuai dengan project teman-teman dan jumlahnya juga sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan. Karena kita sering dihadapkan dengan budget dan jenis benang, maka kita harus bijak-bijak nih memilih benang mana yang sesuai dengan project teman-teman. Oke, itu tadi video singkat dari saya. Semoga ini membantu teman-teman semua. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah!